Halo semuanya. Balik lagi. Sekarang kita bakalan bikin Unicorn Talks. Kita bakalan tanya-tanya seputar permasalahan-permasalahan. Nah, kali ini kita bakalan segmentasi ke remaja nih. Nah, kenalin gua Iqbal main yang sering jadi host kalian. Mungkin yang nanya-nanya bakalan sama Bagus ya. Kalian juga udah kenal Bagus kan? Halo Bagus. Ya, Oni-chan. What's it? Ya, ya. Kita nggak berdua. Kali ini kita ditemenin dengan bintang tamu dua orang. Yang satu mahasiswa dan yang satu siswi. Anak SMP. Anak SMK, anak SMK, anak SMK. Oh, bukan. Oh, bukan. Iya. Saya kira anak SMP. Tadi suaranya kayak anak SMP. Aku harus sebut siswi. Nah, ini silakan yang mau kenalan duluan dari mahasiswanya dulu deh. Halo, kita bersama siapa? Oke, halo. Dengan siapa di mana? Passwordnya. Ya udah, perkenalkan, nama aku Justin. Terus apanya nih, asal Asal. dari Jogja. Asal. Terus ya anunya, tapi undipnya katanya suatu sensor aja kan, gua sensor ya. Iya. Sekarang gua jadi semester 5 di Unip Tut. Tuh. Ya, Iya, iya. gua ngambil pendidikan bahasa Inggris. Woi. Terus apa lagi? Oh, Apalagi Gus yang mau ditanyain Gus? Mutung kenapa ngambil bahasa Inggris? Woi. Ya jujur aja sih, dari kecil ya, dari SD gitu gua udah suka bahasa Inggris kan. Kayak Oh, ya, bahasa Inggris itu seneng, walaupun awalnya nggak ngerti gitu, ya apaan sih buat gue nggak paham. Tapi akhirnya gitu seneng gitu. Terus pindah ke SMA tambah seneng kan, gua ada kayak ngambil les juga gitu kan. Udah les bahasa Inggris sejak SMP sih sebenarnya. Pertanyaanku satu, kenapa nggak ambil HI? Hubungan Ya. Apa internasional. bahasa Inggrisnya? Kurang pinter. Kurang pinter. Kenapa Anda Aja jujur sih. sekali? Mungkin gini Gus, Iya, kalau iya. bahasa Inggris kan cuman difokuskan ke bahasa Inggrisnya doang. Kalau hubungan internasional itu kan lebih kita nambah Ya, minimal komunikasinya gitu dua, loh. tiga. Iya. Belajar ke komunikasinya. Oh, enggak. Dia mau nyari Dayana lain. Oh, Dayana lah. Apakah Anda tahu? Kalau tahu satu server kita Iya, berarti. kita satu server. Nggak paham. Jadi Dayana itu sekarang lagi trending karena dia dekat sama Vicky Naki ya. Vicky Naki itu orang yang Nah, Vicky Naki. YouTuber ngebahas banyak bahasa. Nah, Dayana ini pengen jadi suka sama si Vicky gitu. Jadi kalau mereka nikah tuh orang Indonesia salah server aja sebenarnya, coba-coba Indonesia. Iya. Cowok Indonesia itu aslinya ganteng-ganteng, cuman salah lahir aja. Nah, itu. Oke, itu perkenalan dari Justin ya. Sekarang kita kenalan sama bintang tamu satu lagi. Dede nih. gemes. Dede gemes. Dede gemes. Halo. Perkenalkan, nama saya siapa? Oh iya, siapa? Saya Kenapa suaranya gede banget? Saya berasal dari Baliknya- daerah di mana? Kita panggil Balik aja jadi anak. kita panggil aja Kanae ya. Kita panggil aja Kanae ya. Oh, Kanae. Oke, Kanae. Kanae. Kita samarkan jadi Kanae. Ya. Saya berasal dari daerah di mana? Bersekolah SMK di Tut. Tuh. Iya. Kelas 3. Ya. Kelas Kelas 3. berapa? Kelas 3 apa? SD, SMP? SMK SMK Pak kan kan udah tadi. sekolahnya SMK. Woi, Bapak Oh, ini iya. lupa-lupa ya. Jurusan apa? Jurusan apa? Jurusan apa? RPL. Rekayasa perangkat Rekayasa lunak. perangkat lunak. Ini bukan Oh. jurusan rekayasa pengalasan ya, Gus. Bukan. RPL. Iya. Dengarku LPLP. LPP apa itu? Entah. Entah. Namanya jadi salah denger. Gimana? Nah, jadi kita tuh mau ngebahas kan pendidikan di tengah pandemi nih. Nah, kalau 11 tahun misalkan nih. kita ke Justin dulu ya. Kita ke Justin dulu nih. Oke. Nah, kalau misalkan Justin kan udah semester 5 nih.
Kan sebelum-sebelumnya ngerasain gimana Anjir, benar-benar. Tadi gua bilang semester 5 ya. iya, emang berapa sekarang? Iya. Semester 3 anjir. Oh ya semester 3. Oh, kirain semester 5 loh. Ya kalau Wah, misalkan korupsi, semester 3 kan setidaknya Udah pernah ngerasain 1 semester lah itu. udah Offline. pernah ngerasain sekolah universitas offline kan? Pernah ngerasain. Pernah sih. Nah. Udah Pernah ngerasainnya sih. baru 1 semester, 2 semesternya kan online semua. Oh, Kan. jadi ngerasain 1 semester doang kan offline. Iya. Nah, gimana perbedaan antara offline sama online cuman ngerasain 6 bulan doang? Ya jujur aja sih gua kalau disuruh milih antara online sama offline, mending online ya. Tapi kalau untuk urusan tugas-tugas gitu, mending offline sih. Soalnya ya untuk kalau misalnya kita tuh online banyak banget tugasnya anjir. Misalnya ya kalau habis kuliah gitu ya, kalau misalnya offline cuma ngerjain tugasnya cuma dikit, paling 1 jam udah kelar gitu, habis itu bisa tinggal game kan. Iya. Tapi kalau online gini nih tugasnya isinya laporan semua, makanya gua nggak suka aslinya. Jadi setiap pertemuan tugas. Nah, masalahnya tuh apa ya, dosen yang kayak ngasih meet yang cuma dijelasin di meet terus tanpa ngasih tugas itu cuma 1 dosen, yang lain tuh pada ngasih tugas semua. Jadi nggak ada yang niat buat Vicon gitu kan? Tuh. Oh, kalau dari segi pembelajarannya gimana? Jadi kan kalian itu online tuh. Lebih Ya. menyerap gimana? Lebih nyerap pas offline apa online? Kalau nyerapnya sih ya, Memahaminya. iya kalau pemahaman sih jelas yang offline sih lebih enak. Cuma ya kalau suka sama secara pribadi gitu mending online. Bisa kan kita kalau misalnya online tuh walaupun dosennya lagi ngejelasin gini bisa sambil tiduran, rebahan gitu nggak apa-apa. Tapi kalau offline rebahan nanti yang ada kayak apa tiba-tiba Itu lempar sendiri. dilempar penghapus. Nah, makanya kan ngeri. Oh. Kalau rebahan tiba-tiba melayang itu nyawanya sekali. Oh yoi. Jadi kebayang ya kalau misalkan mungkin Justin kan awal-awal banget. Jadi waktu kampusnya aja sebelumnya yang semester pertamanya itu pernah ngerasain online apa enggak ada? Enggak, semester pertama tuh kita offline, full offline. Jadi pas emang semester kedua enggak ada e-learningnya kah? ada sih kalau di tempatku nih di kampus aku kan, jadi kayak ada yang e-learning, ada yang offline learning. Jadi tuh biasanya kalau misalnya di offline-nya nggak kelar, ada kayak websitenya sendiri gitu, nanti ada apa namanya, ada silabusnya, nanti kita belajar sendiri, terus kayak ada tugasnya juga di situ. Nah mungkin dari situ bisa kelihatan kan, jadi kampus pun masih belum siap gitu loh. Kan kalau kampusku emang dari awal udah bikin blended learning, jadi dalam 1 minggu itu pasti ada 2 mata kuliah yang online, jadi digilir setiap bulan tuh. Sekarang minggu ini giliran mata kuliah A, minggu depan B, kayak gitu. Jadi BTW Iqbal kuliah semester berapa ya? Belum mengenali diri tuh. aku kan kuliah semester 5. Aku kuliah semester 5. Semester 5. Makanya tadi lihat semester 5, aku sama Justin seumuran. Ternyata aku masih kakak tingkat Gus di sini, Gus. Iya. Gitu. Boleh. Terus nih, kan kalau misalkan dosen-dosen tuh kadang ngasih limit tugasnya selalu seminggu, apa ada yang ngeselin kayak besok kumpulin atau hari itu harus beres? Sesuai ya, di mana-mana ada dosen yang enak, ada dosen yang nggak enak. Kalau di tempat aku nih ya ada pas itu matkulnya nih, yang 2 matkul ini bisa dibilang paling susah ya. Ada matkul grammar sama satunya lagi tuh matkul literatur. Nah dulu nih kalau pas semester pertama sama kedua nih kan dosennya kan satu kan, di matkul grammar sama matkul ada namanya matkul literatur gitu, tapi baru sekarang aku ambil itu dosennya satu. Jadi kalau dosen ini ya misalnya tiap kita selesai matkul gitu, nanti itu pasti dikasih tugas dan harus hari itu jadi. Nggak mau tahu gimana pun harus hari itu jadi. Terus ada lagi yang modelan tipikal dosennya kayak gini, dikasih tugas seminggu sekali ngumpulin gitu.
Jadi sebenarnya ada apa sesuai dosennya sih. Ada lagi yang paling ngeselin nih dosennya, misalnya dikasih tugas kan kita belum kelar itu tugas, belum deadline-nya udah dikasih tugas tambahan. Nah, itu tipikal dosen yang nggak asik. Jadi udah tugas ini aja baru ngerjain, kita udah dapat tugas lagi gitu kan? Belum kelar tugasnya itu belum deadline, yang pertama itu belum Iya. deadline, ditambahin tugas lagi. Kalau di kampusmu itu bisa nggak satu minggu itu 2 kali pertemuan satu mata kuliah? Ada sih pas semester 1 tuh ada yang matkulnya tuh 1 minggu 2 kali pertemuan. Nah kalau gitu gimana? Sama dua-duanya dikasih tugas gitu bisa berarti? Enggak. Tetap hitungannya tuh 1. Jadi biasanya kalau yang 2 kali pertemuan tuh ya, yang pertama itu kayak kita dikasih tugas sama dijelasin dijelasin nanti suruh ngapain tugasnya. Habis itu nanti pas matkul kedua kita bahas, biasanya kayak gitu. Oh gitu. Ya, tapi enak sih kalau gitu. Jadi 2 matkul itu pertama emang udah ada penjelasan sama tugas, ya yang itu pembahasan. Enak Iya. sih. Nah, online kayak gini tuh pasti ujung-ujungnya merambat ke masalah koneksi. Nah, Ada permasalahan gak sih dalam segi koneksi? kalau aku sih, kalau di sini kan aku tuh pakainya wifi. Jadi jujur aja nggak ada masalah ya, kecuali pas wifi-nya lagi down banget ya. Down. Kan Telkom nih, sorry nih, Telkom nih kan emang kadang suka ada masalah kan. Tuh, itu langsung aja lapor. Langsung lapor. Bisa kok langsung lapor. Ada pegawai Telkom di sini. Oh, ada pegawai Telkom di sini. Waduh. Bapak siapa Bang pegawai Telkom? Oh, nggak tahu. Telkom kita, Aku Bang? masih dicucu perusahaan. Iqbalnya ya. Aku masih dicucu perusahaan kok. Oh iya. Aku masih dicucu perusahaan, belum ke ini kok. Siap. Jadi masalah teman-teman ada nggak kalau misalkan curhatan teman-teman gitu? Ada banyak. Apalagi yang pakai kuota kan. Dulu emang pas awal-awal gitu kan dikasih kayak bantuan kuota, tapi sekarang tuh udah jarang, udah seret kayaknya. Oh, sekarang nggak ada yang kuota dari Mendikbud itu? Bukannya Baru masih ada ya? Nah, jarang-jarang kasih kuotanya. Jadi kayak kita tuh dalam 1 semester itu paling cuma dapat 3 bulan atau 2 bulan. Kalau kemarin pas semester kedua kita cuma dapat 3 bulan. Padahal ininya e-learningnya kan berjalan 4 bulan. Nah, sepengetahuanku kuota Mendikbud itu Oh, fix. diberi Iya, per 2 bulan sih. Dia per 2 bulan. Kalau mahasiswa tuh berapa ya kemarin tuh? 100 giga kayaknya. enggak sampai. Loh. Aku cuma dapat 50 sih. Loh, ini link aja aku. My Telkomselku 100 loh kuota Mendikbud nih ya. Aku dapatnya 50. Oh enggak, 90 kuota belajar Kemendikbud 90. Itu tuh khusus buat Zoom, Google Meet, Cisco Webex, YouTube kalau nggak salah, sama YouTube. Nah, yang kepake YouTube-nya doang. Nah, yang gue pakai YouTube-nya doang kalau misalkan IndiHome down ya. Malam-malam gitu kan pengen wus-wus kan, kadang kalau IndiHome berapa Mbps di rumah? Aku sih kalau pas peak-peaknya sampai 4. 4? Kalau peaknya. Iya. Berarti pasang di rumahnya tuh 40 Mbps dong. Emang bisa gitu ya? Ya ini maksudnya si langganan paketnya loh. Oh iya, ahli di home. Sorry. Iya, langganan paket di rumah kan 40 Mbps. Nah, kalau misalkan internet di HP itu kadang bisa lebih. Jadi bisa kepake buat YouTube. Kali aja kalau live stream. Jadi Ini beda di laptop sama di HP ya? harusnya sih gini, kalau misalkan data nih ya. Data tuh speednya gak kayak wifi kan. Wifi emang udah dipentokin sama Ya, lebih kencang. sama ininya, sama providernya. Misalkan langganan 10 Mbps ya udah mentok di download tuh 1 MB per detik gitu loh. Jadi kalau misalkan permasalahan yang ribet itu ketika dosen-dosen juga bingung mau ngasih materi apa. Bener gak sih? Jadi kadang mereka juga ngasih pembahasan yang teks doang kan.
Nah, kadang malah ya kayak saking nggak taunya dosen mau ngasih apa kan, itu tuh cuma dikasih tugas, yang tugasnya itu sebenarnya udah pernah kita kerjain. Nah, Ada. tuh itu lebih aneh loh. Dosennya aja belum siap, jadi kan secara ini kan mereka juga belum siap. Tapi kalau semester 2 sekarang gimana? Semester 3. Ya, semester 3 sih ya kalau dibandingin sama semester 2 menurut aku udah lumayan. Maksudnya tuh dosennya udah lebih apa ya, udah lebih paham. Jadi kalau di semester 2 itu kan ada ya dosen yang apa ya bahasanya kayak nggak bagus di teknologi itu apa sih bahasanya? Masih kudet. Nah, kudet lah intinya gitu. Jadi tuh bahkan dosennya bikin Google Meet itu nggak paham. Yang bikinin akhirnya Mahasiswa. mahasiswanya kan. Tapi kalau untuk semester 3 sih ya alhamdulillah dosennya udah pada paham lah buatnya. Iya, soalnya nanti semester 4 juga bakalan lanjut online kan. Masih dilanjut. Kan pemerintah juga masih lanjutin sampai Juni nih. Nanti kita tunggu keputusannya Juni. Kalau misalkan Juli ada keputusan, nanti semester berarti berapa? Sekarang kan semester genap, semester 5 ya. Semester ya, benar. Anjir. Kamu semester 5 nanti bakalan ada bahan offline sih. Kalau udah divaksin itu juga. Kalau vaksin. Cuman berharap nggak sih pengen kuliah offline lagi? Enakan online sih kalau aku. Jadi emang pengen sampai lulus itu online ya? Ya kalau bisa, tapi ya kalau masalah pemahaman emang apa ya bagusnya tuh offline. Apalagi kayak ada beberapa matkul yang emang bener-bener nggak bisa dikasih online, kayak speaking gitu kan kita harus tahu beneran, harus tahu dari apa dosennya tuh nanti ngasih penjelasan speaking gitu kan ya harus secara langsung gitu loh. Kalau secara online kan agak ribet ngejelasinnya. Ditambah kalau bahasa Inggris nih ya, speaking itu kan kita pengen lihat real time-nya kan, jadi pengen langsung lihat kalau misalkan conversation satu ke satu kayak gimana. Kalau online kan kesannya masih terlalu umum ya kayaknya. Bukan terlalu umum sih, kayak kalau online itu kita tuh bisa aja baca teks gitu kan dosennya nggak tahu. Nah iya sih, bener juga, kita bisa sambil agak searching dikit gitu kan, Iya. nyari Google Translate. Makanya kalau untuk pemahaman sih aku emang prefer yang flat, tapi kalau keenakan apa ya milih pribadi lebih enakan online. Bisa sambil ngegame juga ya, dosen yang ngejelasin kita ngegame gitu kan. Bener. Itu best option itu. Nah kalau misalkan kuliah nih, ada satu momen yang bikin kita bimbang nih. Kalau misalkan PPL atau PKL sama kuliah KKN, kuliah kerja nyata. Nah berarti kamu milih itu diadakan apa enggak nih? Ya mending enggak sih ngerepotin ya, kalau misalnya pas pandemi gini lebih ke arah ngerepotin bukannya kayak membantu. Soalnya apa ya, kalau gini kan kita nyari keluar juga agak mikir 2 kali gitu loh. Ya, belum Nggak kayak swab dulu test. kalau misalnya mau keluar gitu santai-santai aja dulu, tapi kalau sekarang pandemi kan kayak mikir 2 kali. Misalnya dulu kita biasanya nongkrong aja bisa tiap hari, kalau sekarang tuh nongkrong paling seminggu sekali gitu. Itu pun kalau niat ya. Enggak, itu pun kalau nggak ada polisi yang ngangkut. Oh iya, itu pun nggak ada protokol ya. Nah. Emang di Jogja sekarang lagi zona apa sih? Zona merah bang. Zona merah. Bandung juga zona. Tapi kalau sekarang sih aku lagi di Kalimantan. Lagi di Ya, Kalimantan. iya. Dari Kalimantan mana? Kalimantan Barat. Jadi aman ya, nggak banjir. Kena juga sih. Oh iya, masih ada yang kena Setahun sih. sekali. Ya setahun juga. sekali sih kalau tempat aku. Iya, temanku di Kalteng kan, dia di Kalteng juga masih ada yang kena gitu. Emang parah banget sih, ditambah pandemi yang kebayang sih, sekolahnya juga pasti udah di stopin semua itu. Cuman aman berarti kalau misalkan e-learning sekarang. Iya, alhamdulillah aman. Cuma dulu tuh kalau SD di sini ya bang, biasanya tuh ada yang
apa namanya kayak disuruh milih lah muridnya antara mau online atau blended apa namanya Blended learning, ya. gitu kan. Jadi nanti ada yang jamnya offline, ada yang jamnya online. Di sana ada yang bikin kayak apa namanya tuh, orang-orang yang bikin nyediain wifi gratis gitu. Wifi gratis paling di kafe sih. Kalau orang misalnya orang di rumah ngasih wifi nih, wifi gratis nih nggak ada kayaknya. Nggak ada ya. Terus kalau misalkan mahasiswa nih, nanti kan ada skripsi sama bimbingan. Iya. Kalau gitu, menurut gua kan enaknya online nih daripada offline kan. Jadi dosennya tinggal di calling aja. Nah kalau menurut lu Oh. gimana? Ya enakan online sih emang. Kalau offline tuh apa ya? Misalnya masuk ke ruang sidangnya gitu deg-degan juga gitu Yo. kan. Deg-degannya itu masalahnya. Jadi yang kita harusnya udah belajar gini-gini udah paham semua kan, pas di depan ruang sidang itu apa ya? Kalau di rumah kan masih ada contekan ya, bisa ngasih buku gitu loh. Nah, bener banget. Kita tinggal kalau takut sama wajah yang nyidang, kita tinggal tutupin buku aja di layarnya. Jadi kan Loh, kita tapi nggak, kan kameranya kelihatan. ya kan kameranya kelihatan, kita masih maksudnya misalnya ngasih contekannya lewat bisa sambil liatin ke layar laptop gitu loh. Jadi kelihatannya kita nggak apa namanya tuh nggak nyontek gitu, matanya nggak lirik-lirik. Wah, makasih ilmunya. Tips sefruit tips buat sidang. Kalau sidang tuh emang tipsnya nih ya, emang dosen tuh bakalan nyari kesalahan. Yang sidang tuh tugasnya Iya. emang nyari kesalahan. Jadi mereka Bener tuh banget. menguji sama mencari kesalahan. Kalau nggak ada yang salah itu bukan mahasiswa. Dosenku yang bilang gitu. Terus wisudaan, kalau wisudaan sih emang better offline sih. Walaupun nggak ada yang salah tetap dicariin gitu sama dosennya. Iya, kalau sidang kayak gitu dicariin, tapi pasti nemu kok. Kita nggak sempurna karena kita masih mahasiswa. Jai. Nah, Buat- mahasiswa tuh ada ini ya, wisuda nih, momen Ya, yang ditunggu-tunggu. Gimana sih pendapatnya? wisuda aku sih masih jauh, jadi masih belum punya apa ya, masih belum punya imajinasi apa kayak picture nanti wisudanya bakal kayak gimana sih, belum kepikiran sih. Nah, kalau misalkan wisuda online sama Tapi- offline, menurutmu saat ini enak mana? Online apa offline? Kalau bilang kerennya ya keren offline sih. Iya, ada gengsi ya buat dipamerin ya. Bisa foto-foto gitu kan. Iya. Ditambah kalau udah punya doi kan bisa foto bareng berdua Nah. gitu. Aduh, Kamera depan beres wisudaan kan langsung foto berdua, asik. Itu sih yang ditunggu-tunggu gua sih. yang ditunggu. Jadi semoga tahun depan offline. Tahun Enggak depan pas wisuda. sidangnya aja. Iya, tahun depan aku wisuda soalnya. Jadi kalau misalkan masih online gak enak sih. Oh, tapi ini udah sidang ya? Belum, sidang bulan semester depan. Baru semester depan. Enggak sih, awal tahun, sidang awal tahun, wisuda pertengahan. Jadi aku semester 7 beres. Aku semester 7 udah beres skripsi. Jadi namanya akselerasi. Nah, thank you nih buat Bang Justin sudah Oke. bagi pengalaman ya buat mahasiswa-mahasiswa. Kalian juga kalau misalkan punya keluh kesah ya tinggal tulis aja nanti di komentar. Nanti dibalas kok sama Mimin. Nah, kita bakalan lanjut ke siswi SMK nih. Halo, Kanae. Halo, Halo. halo. Oh, jadi cowok suaranya. Saya siswa. Jadi siswa ya. Kanae jadi Iya. siswa. Oke. Nah, karena ini kan kelas 3 ya. Ya, Bentar lagi mau uji kom, udah uji komnya? belum. Belum. Terus kalau SMA itu kan buat yang belum tahu, SMA itu ada uji kom, UN, ada UN kayaknya UN kayaknya nggak ada lagi deh. UN kayaknya nggak ada lagi. Nah, kalau kelas 3 tuh ditambah sama SNMPTN sama SBMPTN.
Nah, gimana sih beban berat belajarnya? Ya gimana ya, ini kan gara-gara pandemi gitu, kadang kayak nggak tahu gitu kita belajar apa aja selama ini. Contohnya itu kayak misalkan ini kan mulai lockdown kan dari kelas 11 nih ya, Iya, Maret. udah hampir setahun kita lockdown. Terus itu dulu itu kayak habis PKL itu kan udah bikin laporan tuh. Belum sidang itu aku belum, karena pas mau sidang malah lockdown. Jadinya itu belum lanjut sampai sekarang. Kayaknya ditiadakan deh itu sidangnya. Iya kayaknya udah lewat juga udah ini lewat udah juga, udah kelas 12. Iya, jadi PKL cuma kerja udah nggak ada sidang-sidangan. Nah, sekarang kan lagi persiapan uji kom kan berarti? Nggak tahu juga sih, tapi ini sekolah aku kayak kurang informasi gitu kita ya, kayak misalkan belajar aja kayak cuma kasih tugas-tugas, nggak pernah Zoom meeting, itu nggak pernah. Wah, nggak pernah sama sekali, udah satu semester. Pernah sih pernah, cuma jarang. Ini hampir semua mapel itu cuma tugas-tugas doang di classroom. Kalau yang Zoom itu paling mata pelajaran Jepang. Berarti yang niat cuman guru bahasa Jepang ya, yang lain gak niat. Mungkin. Padahal guru tuh dapat kuotanya lebih banyak loh. Serius, kalau misalkan gurunya antara nggak bisa kan ada. Tapi ini aku nggak tahu juga nih, antara aku emang karena SMK jadi lebih banyak prakteknya dibanding teori. Tapi kan yang namanya sekolah kan emang butuh ilmu juga lah. Iya. Apalagi pas mata pelajaran umumnya kayak matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, PKN. Kalau misalkan nggak ada Zoom, yang paling berat sih di hitungan ya. Yang matematika tuh nggak bisa kalau misalkan cuman dikasih materi apa silabus ya, dikasih silabus atau PDF, nggak bisa mahasiswa nggak bisa murid Ini aku langsung ngerti. dikasihnya video. Gurunya itu ngerekam. Gurunya keren berarti itu, setidaknya udah bikin video. Soalnya kan kalau misalkan guru-guru itu ntar tinggal tinggal datang ke sekolah kan, bisa dibantuin sama staf di sana. Terus kalau misalkan nyoba SBMPTN atau SNMPTN, Apanya maksudnya? ya, persiapannya ya? Persiapannya? Iya, iya. Kan karena aku SMK itu kan emang kadang kayak lebih banyaknya minatnya kerja kan. Untuk kuliah itu kayaknya sebagiannya doang. Nah ini jadi kalau misalkan untuk SMK itu emang disediain kayak info-info untuk SNM, untuk daftar segala apa. Cuma untuk persiapannya agak susah juga, berat. Menurut aku berat. Apalagi kalau misalkan mau yang lanjut IPA itu kan hitung-hitungan. Yeah. Itu agak berat di situnya. Yang SMK tuh nggak belajar biologi, kimia, fisika. Nah ini untuk jurusan aku itu kelas 1 itu ada fisika, terus itu kimia itu ada, biologi nggak ada waktu itu. Biologi emang nggak ada untuk SMK. Padahal penting ya biologi juga. Di sini nggak diajarin. Iya, karena emang SMK nggak diajarin biologi. Semua SMK loh, semua SMK. Oh. Jadi kasihan juga sebenarnya siswa-siswa SMK. Udah online sekarang tuh kan. Nyari kerja aja bingung kan. Iya, malah pada PHK. Iya loh. Gimana menurut? Jadi pendidikan online sama offline ini gimana? Kalau untuk Enaknya? kayak enaknya itu untuk pribadi emang enak online sih, karena kita bisa sambil rebahan atau sambil buka-buka yang lain gitu kan, kayak sambil chatting atau apa. Tapi kalau misalkan untuk pendidikannya lebih enak offline, karena untuk aku pribadi aku nggak paham selama ini udah belajar apa aja karena nggak pernah Zoom. Cuma tugas kumpulin udah. Iya, jadi intinya sama ya, kalau misalkan kuliah daring itu lebih banyak ke enak buat kehidupan kita, badan kita. Tapi nggak enak ke pikiran kita gitu kan. Pikiran kita nggak bisa memahami apa yang kita pelajari gitu loh. Kita ngerjain tugas, emang sih sambil rebahan, sambil tidur-tiduran, terus sambil ngopi nyantai. Tapi kita nggak ngerti kita ngerjain apaan kadang kan. Iya itu.
Nah, kalau misalkan udah mau lulus nih kan, nanti kan kita bakalan dihadapin yang sama namanya realita. Dihadapin dengan realita. Kalau misalkan sekarang cita-citamu mau lanjut kuliah apa kerja nih? Mau lanjut kuliah. Sekarang berarti nyari-nyari belajar SBMPTN. Iya. Nah, dalam pembelajaran SBMPTN ini kan tadi kan dari SMK ke ngambil IPA ya, ngambil mata kuliah ngambil ujian yang dari SMA. Tentu SMK tuh emang agak susah buat kuliah. Jadi pemerintah harusnya kasih opsi jalur SMK gitu loh. Nah, untuk kuliahnya mau ngelanjutin apa lanjutin RPL apa pindah bidang? Mau lanjutin RPL, aku pengen lanjut ke informatika atau enggak ilmu komputer. Kalau misalkan SMK sih prefer ke informatika ya, tapi kalau misalkan di kampusnya cuma ada ilkom, itu emang sama aja sih. Ilkom itu kan masih satu bidang sama informatika. Cuman nih, ilmu komputer itu lebih banyak ke teoritis, lebih banyak pemahaman tentang teori. Jadi meskipun ada praktek, ntar bakalan banyak teorinya. Oh, Kalau informatika kita lebih banyak praktek, teori-teorinya jadi sebagai landasan gitu doang. Bedanya ya, cuman dua itu masih satu mata kuliah yang sama. Terus kalau selain itu masalah dari jaringan gimana? Aman? kalau aku pribadi sih aku pakai wifi jadi nggak pernah ada masalah jaringan gitu. Sama karena dari sekolahnya jarang Zoom, jarang video call gitu, jadi nggak terlalu banyak keluhan. Kalau searching tugas itu gampang gak? Searching tugas kebanyakan ada dari buku paket sih. Jadi enak ya, setidaknya gurunya ngasih jawaban yang ada di buku paket gitu. Kalau misalkan nggak ada itu aku nyari di Google itu kebanyakan Brainly ada semua. Iya. Jadi kita berterima kasih ke Brandly. Yang mahasiswa juga kadang nih ya, yang mahasiswa juga nyari di Brandly. Entah kenapa si soal tuh tetap ada gitu loh. Dan dia Iya. masukin ke tingkat SMA kelas 12 gitu. Padahal itu pertanyaan yang nggak mungkin ada di SMA gitu. Disembunyikan. Iya, jadi pelajaran komputer kelas 12 kok ada gitu SMA belajar kayak gini. Kayak searching apa yang waktu itu ya? Mungkin kalau sistem bilangan yang biner terus apalagi sih? Sistem bilangan. Biner, desimal, Biner, oktal, heksadesimal. heksadesimal. Nah, itu masih ada sih di SMA. Itu pun yang niat kayaknya. Nah, kan SMK juga tetap ada acara graduation kan? Kamu Iya. mengharapkan itu gak sih? Kalau aku sih termasuk anaknya itu enakan di rumah aja rebahan. Jadi untuk acara-acara aku nggak begitu tertarik. Jadi prefer kalau misalkan graduation mending ditiadakan atau online aja gitu. Iya. Jadi tim Tapi rebahan. kebanyakan pada pengen itu acara itu. Cuma aku pribadi nggak. Karena ada yang berpola pikir kan kayak kita berdua nih, aku sama Justin kan emang pengennya graduation tuh ada offline-nya karena bisa foto-foto kayak gitu. Mungkin kalau kalian ini sama kayak atasanku bilang sebenarnya nggak perlu lagi wisuda tuh. Jadi kita kuliah ambil skripsi ya udah lulus gitu aja gitu loh. Jadi nggak perlu diadakan namanya wisuda, mendingan diadakan acaranya training buat ke dunia kerja atau dunia masyarakat. Nah iya itu sosialisasi atau apa biar lebih banyak infonya. Kalau misalkan graduation doang kurang kan? Kalau kamu dapat ini nggak bimbingan kerja BKK? Mungkin sebagian siswa atau enggak ya, cuma aku nggak ada sih. Loh, bukan. Bimbingan kerja itu maksudnya kayak gimana emang? Jadi harusnya dari hubungan industri itu dia ngasih apa namanya tuh? Ngasih BKK, bimbingan kerja khusus. Kayaknya nggak ada deh. Ada 1 minggu buat BKK. Loh kalau nggak ada itu yang kerja gimana buat belajar bikin CV,
Itu aku kalau misalkan kayak CV itu ada di mata pelajaran bahasa Indonesia. Iya emang ada, cuman kayak interview kan nggak bisa di bahasa Indonesia. Mungkin maksudnya bimbingan kerja itu dari PKL atau gimana? Ada dari ini harusnya SMK itu ngeluarin di kelas 12 kayak kamu sekarang tuh harusnya ada. Harusnya sih semester kemarin sih. Gak ada sama sekali. Mungkin karena ini online ya, karena online juga, dan aku emang sejak kelas 12 selalu online, nggak pernah offline, mungkin itu sih. Aku nggak tahu kalau misalkan angkatan sebelumnya ada atau enggak. Aneh juga sih, soalnya kalau misalkan anak SMK yang nggak ada BKK ya mereka belajar interviewnya benar-benar otodidak gitu loh. Kalau mahasiswa juga kita itu belajar dari kalau ada PPL ya, kalau ada PPL ntar ada job job matching kayaknya nanti ada di pelajar di semester akhir tuh udah mulai ada pendidikan seputar dunia kerja. Oke. Nah melihat pandemi kayak gini kita kesimpulannya adalah kalau misalkan dunia pendidikan awal-awalnya emang dosen dan mahasiswa atau guru dan siswa itu belum bisa menerapkan online gitu, masih meraba-raba. Tapi setelah 6 bulan kemudian udah terbiasa nih masyarakat kita sama online learning, otomatis adanya penyesuaian. Jadi kayaknya sampai 2 tahun ke depan pun penerapan blended learning tuh bakalan masih ya. Jadi kita bakalan setengah belajar di tempat, setengah belajar online. Kalau menurutku sih itu positif. Cuman ya negatifnya tetap ada kan. Negatifnya adalah pertama kalau yang gak punya device atau kuota nih ya, device sama kuota. Nah kalau misalkan mau open mic, Justin open mic aja buat ini pendapatku kan. Iya. Nah terus kalau misalkan ini ya, jadi rata-rata emang enaknya online itu buat rebahan, buat sambil makan nyemil gitu kan, sambil minum Bener kopi banget. atau teh Bener banget. jus. Nah, bener banget. Enak banget. Gak ada dosennya tuh nggak bakal lihat gitu kan, kita tinggal matiin Kamera. matiin kamera aja. Cuman ada tips sih. Jadi tinggal ini aja, tinggal ganti virtual background, udah gitu kita tutupin kameranya. Ini nih ini. Nah kita kan enaknya kalau misalkan virtual background itu kita bikin video, jadi gerakan mata berapa kali itu bakalan gak kelihatan. Wah, ilmu lagi. Master S1 Nanti ajarin. permobalan. Ya berarti rata-rata emang kayak gitu ya. Kalau misalkan permasalahan kuota untuk bintang tamu kali ini semuanya pakai wifi ya, dan semuanya di sini kayaknya plat merah. Plat merah. Plat merah, ya provider merah gitu. Oh. Iya. Wifi-nya merah gitu. Karena kita belum disponsori. Loh, tadi aku ngomong disensor dong. Oh ya nggak usah. Itu kan udah ini, udah terlanjur gitu loh. Hilang. Nah, kalau misalkan dari platform lebih suka mana sih kalian berdua? Antara Classroom sama atau Platform learningnya dulu deh. Platform learning kan kalau misalkan sekolah ada yang punya pribadi, kadang Google Classroom. Nah, enaknya lebih yang mana? Oh, ya enakan sih kalau ya enakan Classroom sih, soalnya kalau platform bawaan sekolah bawaan punya aku nih ya kayak apa ya, agak ribet makanya. Kalau Classroom itu kan simple banget ya. Dari layoutnya. Sama aku juga enakan Classroom. Jadi rata-rata emang lebih enak platform dari ini ya, dari Google Classroom ya. Iya. Kalau menurutku dari platform, karena aku belum pernah ngerasain Google Classroom. Jadi
apa itu Google Classroom tuh nggak ngerasain. Jadi kita langsung, karena kelas karyawan tuh emang setengahnya online, jadi udah ngerti di online-nya kayak gitu. Jadi nggak ngerti. Kalau Vicon nih, virtual conference, video conference enak. Apa Zoom, Google Meet, terus Enak, Cisco, enak. enak Zoom. Nah, sebenarnya kalau ada Discord gitu bilang Discord kan. Oh iya, kalau ada Discord bilang Discord ya. Discord bisa jadi e-learning, bisa jadi virtual conference. Iya, kalau ada Discord enaknya gitu. Terus kalau misalkan jadi segi dosen atau guru, kita bisa tahu kalian lagi playing apaan. Oh, ini lagi main game ini, anak ini main game. Nggak, Tapi- kalau itu nanti ya, reach conversion-nya dimatiin aja sih. Oh iya, reach presence-nya dimatiin ya. Aduh, makin keren aja nih. Kan padahal kita yang pakai pre-mid itu kan, yang presence mid itu buat show off kita lagi ngapain gitu kan. Kayak buat masukin NH NH sama ya banyak sih itu yang pre-mid bisa masukin buat show off kita lagi ngapain. Misalnya pas pakai game berat-berat gitu kan yang dari Steam bisa di-download nih, aku nih game ini nih. Iya, game ini nih. Aku lagi mainin Cyberpunk nih. Cyberbug namanya, bukan Cyberpunk kata kawan. Cyber apa? Itu ngulang lagi, aduh. Tapi kalau masalah nilai kalian berdua aman kah selama pandemi ini? Aku agak hancur karena emang nggak ada penjelasan materi. Oh, ada juga ya. Kalau misalkan untuk PKN tuh aku emang agak hancur dari awal. Dari awal. Kalau Justin gimana, nilai A semua kah? Enggak juga sih. Paling kecil B. Di bawah lagi. Ada C. C+. Ada yang ngasih C plus. Waduh, dosennya nggak pengertian. Itu tadi dosen yang aku kasih tahu, yang dosen sebenarnya udah pensiun tapi dia masih ngambil Iya. matkulnya. Nah itu tuh ya, kalau sama dosen itu pokoknya ya satu kampus itu udah tahu dosen ini paling killer gitu. Iya, pasti ada satu yang kayak gitu. Nah, kalau misalkan ada yang dapat nilai di atas C plus, itu jadi bahan bulian sekampus. Ini ya, berdasarkan pengalaman tuh ya, ini semester 1 sama semester 2 kan dosen grammarnya kan dosen itu tuh yang tadi aku kasih tahu. Memang killer banget ya. Terus giliran semester 3 nih kan dosen grammarnya udah ganti. Jadi itu yang dulu tuh ya nilai-nilai grammar kita satu kelas paling tinggi tuh ada yang B, udah itu paling tinggi B. Yang lainnya C. Ya C plus udah hitung bagus, itu C plus itu udah seneng, udah sujud syukur di depan kelas. Ini ada yang B. Terus ini pas ganti semester 3 ini langsung naik. Ya paling jelek itu kalau sekarang semester 3 malah C plus. Rata-rata anaknya pada B semua. Emang dosennya, dasarnya dosennya gitu kan yang ngasih. Iya. Cuman ya kadang ngakak juga gitu loh. Padahal kita kan gimana ya, kalau misalkan dosen yang nggak pernah ngasih nilai A tuh kesempurnaan ada di tangan Tuhan. Ada yang ngasih nilai A tuh ada. Cuma ya sejauh ini nih baru satu orang yang dikasih nilai A sejauh dia ngajar. Sejauh dia Katanya. ngajar, loh, hebat. Berarti itu orangnya pintar banget itu. Fix masuk NASA. mastah itu. Berarti emang kalau secara overall nilai aman lah ya, nggak ada. Itu sih enaknya online tuh kadang nilai. Kadang dosen ya, misalnya kalau di tempat aku kadang dosennya nggak masuk, misalnya nggak masuk satu semester, ya nilai kita B gitu, nggak mungkin C. Soalnya kalau misalnya ada satu pertemuan kosong itu pasti hitungannya langsung B. Satu pertemuan kosong Nggak bisa nggak masuk. diganti kan. Langsung hitungannya B. Kejam. Ya nggak kejam sih, malah menguntungkan sih kalau buat kaum yang agak mager gitu. Kaum agak mager. Ya
kamu goblok maaf. Aduh. Emang nggak ini gitu? Apa namanya tuh? Nilai itu kan bakalan ujung-ujungnya nanti kan ke IPK kan? Nilai akhir. Nggak ada Ya. niatan ambisi gitu? Aku bukan orang yang Ambisius. nggak tipikal ambis kayak biasa aja gitu. Kalau ada tugas kerjain. Nah, mau nilai berapapun yang penting nanti lulus tuh udah alhamdulillah. Nah, iya Ya, sih. cukup. Yang penting lulus nggak ngulang ya. Lulus nggak ngulang. Kalau kumlot ya alhamdulillah juga gitu kan. Kumlot itu 3,5. 5 minimal 3,5. 3,5. Bukan 3,51 ya. 3,51, iya 3,51. Jadi 35 ke atas. Bukan sama dengan jadi 3,5 ke atas. Jadi 351 mulai kumlot. Oke, so thank you buat Justin and Kanae ya udah nyempatin waktunya yang lagi sibuk-sibuk kah? Enggak. Kosong. Gabut-gabut. Lagi gabut, menemani gabut. Thank you, mungkin kita bakalan ketemu lagi next time ya, ngebahas permasalahan lain di remaja nih. Oh, So segitu di Talks kali ini, semoga bermanfaat bagi kalian yang dengerin. Yang misalkan punya permasalahan kalian bisa curhat di komentar ya, atau kalau nggak mau bisa PC di IG ya, Iqbal Main. Kalian bisa langsung PC aja, ntar bakalan jadiin konten dan gak bakalan disebutin namanya. Kalau misalkan disebutin namanya tolong koreksi. So thank you, see you next time.